Kembali lagi di It's Your Times. Sayangnya lagi teman-teman di rumah juga bisa bergabung dengan kita melalui Twitter dengan hashtag Intip Home Learning IST. Silahkan masukkan pertanyaan agar nantinya bisa dijawab dengan narasumber kita. Baik, langsung saja kita langsung terhubung dengan narasumber kita, Bapak Riza Zari Alfawa selaku Kaprodi dan dosen dari IAIN Kudus. Halo Pak Riza, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yana. Pak Riza, gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah pagi ini saya dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah baik ya Pak. Kalau untuk puasanya lancar Pak? Alhamdulillah juga sampai hari ini puasa saya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Mbak Yana juga seperti itu ya, diberi kesehatan oleh Allah, diberi kelancaran, kita semua diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa sampai nanti di akhir Ramadan. Amin. Baik Pak. Pak, kita kan sekarang sedang menghadapi pandemi COVID-19, di mana gara-gara atau karena pandemi ini Presiden Joko Widodo mengumumkan agar kita bekerja, belajar, dan ibadah dari rumah. Kemudian juga Kemendikbud Nadiem sempat menghimbau kita atau menyatakan himbauannya terkait perguruan tinggi untuk melakukan kuliah jarak jauh, begitu Pak. Walaupun dilaksanakan atau tidaknya ini kan tergantung dari otoritas pihak kampus atau dekannya. Nah, kebetulan dari IAIN Kudus ini kan memang salah satu kampus di Indonesia yang memang melakukan atau melaksanakan himbauan dari Pak Menteri kita, Kemendikbud, Pak Nizam gitu. Menurut Bapak nih, sebenarnya apa sih sejatinya kuliah online ini Pak? Ya, jadi terkait dengan apa sih kuliah online atau daring itu. Jadi kalau kita bicara masalah definisi, kuliah online atau daring dalam jaringan dengan kuliah klasikal gitu ya, itu perbedaannya hanya di proses tatap muka secara langsung dan tidak adanya tatap muka secara langsung. Jadi bedanya hanya di situ sebenarnya. Perbedaan mendasarnya di situ, karena dalam kuliah daring dalam jaringan atau online itu antara guru dengan siswa itu terpisah oleh jarak, jadi tidak dalam satu lokasi, satu tempat. Beda dengan pembelajaran klasikal, pembelajaran yang sehari-hari kita lakukan biasanya itu kita berada dalam lingkup satu kelas, antara pendidik dengan peserta didik itu berada dalam satu ruangan. Nah, perbedaan definisinya sebenarnya hanya seperti itu. Jadi kalau kuliah daring itu antara pendidik dengan peserta didik itu tidak ada dalam satu ruangan. Hanya mereka itu bertemu secara online, dihubungkan oleh jaringan internet. Sedangkan kalau kuliah klasikal itu guru dengan siswa itu bertatap muka secara langsung tanpa perantara apapun di situ. Jadi kalau kita bicara masalah definisi, perbedaannya sebenarnya kecil gitu ya. Oke, begitu ya Pak. Oke Pak, seperti apa sih kalau boleh tahu proses dari kuliah online ini Pak? Proses kuliah daring atau online itu bisa dibilang hampir sama dengan pembelajaran secara klasikal. Jadi kenapa saya bilang hampir sama? Perkuliahan daring itu juga dijadwalkan, diarahkan. Karena kalau kita bicara masalah pembelajaran itu kan ada arahan dari seorang yang sudah tahu, seorang yang terpelajar kepada orang yang sedang belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kuliah daring dalam hal pembelajaran ini tadi, sesuai dengan definisi pembelajaran ini tadi, itu sama dengan kuliah secara klasikal, kuliah secara normatif biasanya itu. Jadi ada arahan dari dosen, dari pendidik kepada mahasiswa, kepada peserta didik tentang suatu tema perkuliahan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi di sini ada kesamaan. Nah, pelaksanaannya saja yang mungkin berbeda. Kalau kuliah klasikal itu bisa jadi tidak membutuhkan sarana apapun, karena bisa langsung tatap muka antara pendidik dengan peserta didik. Kalau kuliah dalam jaringan itu membutuhkan
bantuan internet dan juga bantuan aplikasi yang terhubung internet itu tadi. Berarti Bapak memanfaatkan teknologi gitu ya Pak, seperti itu. Terus untuk memanfaatkan teknologi yang seperti aplikasi, penggunaan aplikasi, Google Classroom, WhatsApp, Zoom Meeting, dan lain sebagainya itu kan menggunakan kuota internet gitu Pak. Apalagi tadi saya sudah wawancara dengan narasumber kita yang memang kebetulan adalah dari mahasiswi dari IAIN Kudus sendiri yang menyatakan penggunaan internet ini tidak seperti pada saat sebelum pandemi. Dia ada kenaikan penggunaan internet seperti itu Pak. Apakah dari pihak kampus itu ada kebijakan untuk mensubsidi penggunaan kuota dari mahasiswi ini Pak, atau mahasiswa kampus IAIN Kudus? Nah, kalau terkait dengan kebijakan, memang untuk lingkup perguruan tinggi di Indonesia itu mempunyai kebijakan yang berbeda-beda tentang penyediaan fasilitas kuota bagi mahasiswa dan bagi dosen dan bagi pendidik. Saya kira itu tergantung dengan kemampuan perguruan tinggi dan juga kemampuan kementerian terkait yang menaungi perguruan tinggi tersebut untuk membantu penyediaan kuota itu. Jadi kalau perguruan tinggi itu secara pendanaan dia itu besar, kemudian kementerian terkait juga mendukung dengan dana yang sama-sama besar gitu ya, mungkin bisa perguruan tinggi tersebut mengeluarkan kebijakan pemberian sarana fasilitas kuota bagi mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan perkuliahan online. Dan bisa jadi sebaliknya, perguruan tinggi yang pendanaannya itu terbatas, kemudian kementerian terkait juga belum bisa memberikan bantuan pendanaan fasilitas kuota, maka untuk pemberian fasilitas kuota bagi mahasiswa itu belum bisa dilaksanakan. Kemarin memang sedang santer dibicarakan, bahkan sampai sebenarnya sudah muncul surat edaran dari Dirjen Kementerian Agama itu bahwa akan ada pemotongan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa, walaupun kemudian dibatalkan lagi karena bisa jadi fokus dari kementerian terkait itu sedang pada penanggulangan COVID-19, bukan pada pemberian sarana. Bisa jadi seperti itu ya, mungkin bisa jadi yang saya katakan ini kurang pas. Tapi dari kampus kita sendiri, dari IAIN Kudus sendiri, itu memang sampai saat ini belum ada kebijakan pemberian fasilitas kuota bagi mahasiswa dan dosen untuk mendukung perkuliahan online ini. Oh, jadi kebijakannya seperti itu ya Pak. Kalau ini Pak, bentuk pengawasan setiap dosen, maksud saya bentuk pengawasan dosen terhadap mahasiswanya dan tolak ukur yang menandakan bahwa mahasiswa memang sudah paham atas materi kuliah yang di-share atau disampaikan, itu sistem pengawasannya seperti apa? Apakah dengan memberikan tugas lalu nanti dikumpulkan artinya sudah paham atau bagaimana? Saya kira untuk menjawab pertanyaan ini itu harus dilihat dari masing-masing kontrak kuliahnya. Adakah pembaruan kontrak kuliah ketika perkuliahan berubah yang awalnya itu klasikal, tatap muka di kelas, kemudian menjadi perkuliahan daring. Nah, di sini dari kontrak kuliah ini kita akan tahu bagaimana proses pengawasan dari dosen yang bersangkutan dan evaluasinya seperti apa. Karena mau tidak mau kontrak kuliah itu sesuatu yang penting yang harus diperhatikan oleh semua elemen, baik dosen maupun mahasiswa. Jadi kalau seumpamanya proses penilaiannya berubah dari 4 item penilaian seumpamanya, kemudian dirubah menjadi 8 item, yaitu yang harus disepakati bersama. Atau kemudian proses kehadirannya dirubah, yang awalnya itu seumpamanya harus hadir full di kelas gitu ya. Kemudian awalnya itu minimal 70% kehadiran gitu. Kemudian kuliah online atau daringnya itu harus hadir full gitu sama. Maka itu harus dilaksanakan bersama. Jadi di sini untuk menjawab pertanyaan ini itu
bentuk pengawasan dosen dan evaluasinya itu harus menyesuaikan dengan kontrak kuliah. Kalau saya simpel gitu aja jawabnya itu sebenarnya. Ya, oke. Nah, dari sini nih Pak, menurut Bapak sendiri, seberapa efektifkah penerapan kuliah online atau kuliah daring ini Pak? Kalau kita bicara masalah efektif atau tidak, saya kira itu perlu dilakukan penelitian ya Mbak Yana tentang ini, tentang apakah kuliah daring itu efektif atau tidak. Nah, coba Mbak Yana yang meneliti ini. Bagus nih, nanti jadi siapa tahu nanti jadi skripsi. Jadi efektivitas komunikasi dalam perkuliahan online di IAIN Kudus. Ya keren kan? Belum ada yang angkat ini judulnya. Ya oke, kembali ke pertanyaan tadi. Jadi belum ada yang mengangkat Mbak Yana untuk seberapa efektif itu ya. Tapi mungkin kita bisa mengira-ngira, mungkin kita bisa menebak. Kalau saya sendiri sharing dengan beberapa teman dosen itu memang sumber daya manusia kita, SDM kita, dan juga resources kita, ketersediaan sarana prasarana kita itu memang belum sepenuhnya mendukung perkuliahan online, gitu ya. Saya masih menyadari ada beberapa teman dosen yang mungkin untuk penggunaan teknologi itu masih belum luas, gitu ya. Dan saya juga masih menyadari banyak juga teman-teman mahasiswa itu yang keberatan untuk selalu menyediakan kuota untuk ikut perkuliahan. Dan itu memang problem kita. Bisa dibilang kita belum siap untuk perkuliahan daring ini, perkuliahan online ini. Ya, kalau kita raba-raba kayaknya kita itu belum siap untuk perkuliahan daring ini, Mbak Yana. Ya, karena memang kita masih terpaku pada proses pembelajaran klasikal, proses pembelajaran di kelas selama ini kan begitu, gitu ya. Apalagi kebijakan perguruan tinggi kita itu masih mewajibkan ada kuliah tatap muka. Jadi kuliah boleh tidak tatap muka, tapi tidak boleh dijadikan pengganti tatap muka. Nah, itu juga menjadi problem. Akhirnya dalam kondisi seperti ini kita itu belum maksimal untuk melaksanakan kuliahan secara daring, untuk melaksanakan perkuliahan, gitu ya. Beda kalau kita melaksanakan perkuliahan secara klasikal. Jadi kalau kita meraba-raba, sepertinya untuk efektivitasnya itu belum seefektif perkuliahan secara klasikal, secara di kelas, gitu ya. Pak, saya jadi kepikiran satu pertanyaan nih Pak. Sebenarnya ini agak melenceng tapi masih ada keterkaitan gitu. Jadi saya ingat banget beberapa waktu yang lalu itu Pak Menteri kita, Pak Nadiem, itu menyatakan gagasan idenya tentang kampus merdeka atau merdeka belajar. Dalam kondisi yang saat ini seperti ini itu ide itu malah terkesan relevan gitu. Maksudnya terkesan bisa dijalankan. Padahal pada saat itu ide itu kayak dipertanyakan oleh para ahli gitu, apakah bisa atau bisa enggak gitu. Tapi ternyata saat ini secara enggak langsung malah dilakukan. Kemudian untuk kemarin juga UN benar-benar dihilangkan, maju dari perkiraan kita bahwa tahun depan akan UN dihilangkan, tapi malah tahun ini karena pandemi merubah merubah pendidikan yang awalnya memang tertata, ada di kelas, dosen atau guru di kelas, siswa atau mahasiswinya duduk, absen dan sebagainya. Tapi adanya kesiapan teknologi ini malah permasalahan ini membawa kita ke dalam ide itu secara nggak langsung gitu. Mau nggak mau ide itu malah jalan aja gitu. Yang disampaikan oleh Pak Nadiem itu saya sangat setuju, karena memang di berbagai negara yang pendidikannya maju itu kemerdekaan belajar itu sudah menjadi mainstream utama, gitu ya. Artinya begini, siswa itu, pendidik itu, peserta didik itu benar-benar diarahkan untuk belajar sesuai dengan passion mereka, sesuai dengan bakat dan minat mereka. Saya sangat setuju dengan ini, gitu ya. Jadi tidak ada lagi pemaksaan bahwa siswa A dia passionnya itu di matematika, harus belajar bahasa Indonesia, harus belajar kimia, harus belajar fisika dan seterusnya. Ini sebuah pemaksaan. Ini
bentuk keterkungkungan dalam pembelajaran gitu ya. Tidak semua, ibaratnya itu begini, dalam satu kelas tidak semua siswa itu bisa memanjat pohon gitu ya. Maka akan menjadi aneh kalau kemudian pendidik itu memaksa semua siswa itu untuk bisa memanjat pohon. Padahal tidak semua siswa itu bisa memanjat pohon. Ada yang pintar berenang. Nah, yang pintar berenang itu otomatis dia itu kita ibaratkan itu seekor ikan. Apa iya ikan itu kemudian kita suruh manjat pohon? Kan tidak mungkin. Jadi kemerdekaan belajar dalam artian yang saya tangkap dari Pak Nadiem itu salah satunya di sini. Jadi ada pemberian perhatian kepada masing-masing siswa, masing-masing peserta didik untuk menyesuaikan passionnya, untuk belajar sesuai dengan passionnya masing-masing. Nah, apakah Bapak setuju jika nanti tiba-tiba ide itu nih setelah pandemi, ide itu benar-benar akan dilaksanakan setelah pandemi ini, Pak? Saya kira kalau untuk dilaksanakan, saya setuju. Yang penting itu tadi, bahwa antara kebijakan menteri dengan birokrasi di bawahnya, kemudian pemenuhan sumber dayanya, baik manusia maupun resourcesnya itu dipenuhi gitu ya. Kemudian sudah ada peraturan, sudah ada juknisnya untuk pelaksanaan dari apa yang diungkapkan oleh Pak Nadiem itu, saya kira saya sangat setuju sekali, karena nanti akan ada sinkronitas itu ya, akan ada kesesuaian gitu ya, apa yang diucapkan oleh Pak Menteri dengan jajaran-jajaran di bawahnya. Tanpa itu ya akan sulit itu ya, akan sulit. Pak Menteri inginnya seperti ini, guru-guru pahamnya begini, itu akan sulit untuk pelaksanaan pembelajaran yang baik gitu Mbak Yana. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Tapi sebelumnya nih Pak, kita juga ada pertanyaan, tapi bukan dari kita, yaitu dari teman-teman kita di rumah melalui Twitter dengan hashtag #IntipHomeLearningIST. Jadi udah mengirimkan satu pertanyaan yang kita pilih, yang akan saya bacakan pertanyaannya bisa dijawab oleh Bapak ya. Pertanyaannya adalah dari Twitter ini Pak, khusus untuk Bapak. Ini dari @galih46. Jadi ini pertanyaannya adalah, Pak, saya ini sering malas masuk kelas karena dosen saya cuek dan terkesan tidak peduli menyerahkan presentasinya kepada kita. Adakah tips untuk saya menghadapi dosen seperti itu? Bisa Pak dikasih ini tips-tipsnya untuk Galih gitu Pak? Ya, terima kasih Mas Galih 46. Jadi untuk menyikapi ada beberapa dosen yang mungkin cuek dengan perkuliahan online, jadi terkesan setelah kamu silahkan kuliah dan seterusnya. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua dan Mbak Yana khususnya ya. Jadi kehidupan sebagai mahasiswa dengan kehidupan sebagai siswa itu berbeda gitu ya. Mungkin sebagai siswa kita itu lebih banyak diasuh, dikasih asupan, didulang bahasa Jawanya itu ya, disuapi. Tapi sebagai mahasiswa, pemberian suapan ini itu tidak berlaku 100% ketika pembelajaran di kelas. Jadi mahasiswa itu harus juga secara mandiri mengembangkan kreativitasnya, yang itu diwujudkan dalam berbagai kegiatan, berbagai bentuk sikap dan juga aksi di luar kelas gitu ya. Makanya saya sering menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa itu, kalau Anda itu kemudian malas membaca gitu ya, kalau teman-teman itu malas membaca, jangan harap teman-teman itu bisa menghasilkan tulisan, membuat makalah, menyelesaikan tugas yang berupa tulisan itu dengan baik. Karena akan ada ide dari mana kalau kita itu malas membaca, kemudian kita harus menulis makalah gitu ya. Namanya ide itu ya, kita sering membaca akan banyak ide. Jadi ayo sering baca gitu ya, baca apapun lah yang bisa menghasilkan ide gitu. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa sebagai mahasiswa itu beda sekali prosesnya, proses pembelajarannya dengan siswa. Mahasiswa dituntut untuk menambah aksinya, sikapnya di luar kelas, agar apa yang dia dapatkan ketika di kelas itu
bisa dia explore lebih mendalam, bisa dia pahami dengan lebih baik gitu Mbak Yana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan dosen yang dicontohkan oleh akun Galih 46 ini, tentu saran saya itu dikembalikan kepada kontrak kuliah. Sekali lagi, kontrak kuliah itu jangan disepelekan gitu ya. Jangan disepelekan. Dan sebagai mahasiswa kita tentu boleh mengingatkan tentu dengan bahasa yang baik kepada Bapak Ibu dosen yang mungkin dalam proses pembelajarannya, terutama dalam proses pembelajaran daring ini tidak sesuai dengan kontrak kuliah yang disepakati gitu Mbak Yana. Jadi apakah mengingatkan itu baik Pak? Ya baik, karena memang sejak awal kita itu punya kontrak kuliah. Kontrak kuliah itu kan mengikat. Itu kalau ada materainya gitu, itu mungkin sudah bisa dipidanakan gitu. Kalau seumpamanya ada yang melanggar gitu ya, cuman kita kan tidak ada kaitannya dengan pidana gitu ya. Jadi untuk mengatur perkuliahan aja. Jadi tips yang bisa saya berikan kepada teman-teman mahasiswa yang mungkin menghadapi Bapak Ibu dosen yang cuek atau hanya sekedar sudah kamu presentasi lah, silahkan gitu. Mungkin teman-teman bisa mengingatkan kembali dengan kontrak kuliah yang sudah disepakati, bahwa Bapak Ibu mohon maaf untuk kontrak kuliahnya, untuk perkuliahan kita walaupun dilakukan secara daring dalam jaringan secara online tetap harus didampingi oleh Bapak Ibu, karena takutnya nanti ada informasi yang tidak tepat yang diberikan oleh teman-teman atau pemakalah ketika dalam proses diskusi. Sudah disampaikan baik-baik seperti itu, saya kira insya Allah gitu ya, insya Allah Bapak Ibu dosen akan menerima itu. Jadi tips yang bisa saya berikan seperti itu. Selain tips yang pertama tadi, bahwa mahasiswa itu harus mengembangkan kreativitasnya sendiri juga, selain dengan mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi tidak hanya terpaku pada proses pembelajaran di kelas gitu Mbak Yana dan yang penanya tadi ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ini sangat menjawab pertanyaan dari @gali46. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih Pak telah bergabung dengan kita di Showtime dan menjadi narasumber kita di pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, lain kesempatan yang lebih baik dari saat ini. Mungkin bisa ketemu langsung atau bagaimana ya Pak. Untuk Bapak saya doakan semoga sukses selalu ya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yana, sama-sama. Nah, setelah ini kita akan main games atau challenge di Eat Show Times. Jangan kemana-mana, tetap di Eat Show Times.